mempunyai waktu untuk menyempatkan diri di pagi hari ini. Ya. Dialog Kepemudaan ini Anda bisa berinteraktif juga di 0853 9535 090107 dan nanti akan dipandu saya, Dimas Akbar, dan ada Ya. Pak Mamang. Silakan Ya. Pak Mamang. Oke, kita sudah kedatangan tamu ini, Bang Dimas. Ada spesial nih. Kalau menurut saya ini baru pemuda nih. Tidak penuh dengan keraguan-keraguan. Hitungannya tepat, cepat, akurat. Iya. Kita sapa nama beliau. Iya. Ya, ada yang pertama kita sapa dari Bung Rasmin Rajab. Iya. Iya. Ketua KNPI yang baru saja terpilih, kita ucapkan selamat. Iya. Kita berharap nanti ada gebrakan-gebrakan yang luar biasa dari KNPI untuk masa kepengurusan Bung Rasmin ini. Tentu Mi, iya. 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 Dan yang kedua ada Andi Iya. Bode, tokoh pemuda sekaligus tokoh disabilitas Kota Parepare yang kita lihat kiprahnya memang sangat luar biasa. Beliau ini multi talent. Udah jalan ya? Iya. Wah, luar biasa. Mulai dari seorang jurnalis, seorang stand up komedian, Iya. konten kreator, dan banyak lagi. Iya, Ya. iya, iya. Ya, hari ini kita akan berbicara terkait visi pemuda khususnya di Parepare, dan sekali lagi Anda boleh bergabung bersama kami. Silakan Pak Bagus. Ya, baik, silakan. Kita bertanya ke Bang Rasmin dulu ya. Rasmin ya. Rasmin Rajab. Rasmin Rajab, iya. Ini kan di Parepare ini banyak pemuda juga ini, Bang Rasmin. Dan kalau kondisi hari ini memang pemuda itu kan kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu sangat berbeda. Itu kan dilihat dari situasi kondisi, kemudian juga karakter. Ini kan kondisi kita ini ya baik dari segi politik, pemerintahan, teknologi ini berkembang begitu pesat. Nah, bagaimana Bang Rasmin melihat pemuda saat ini di tengah banyaknya tantangan yang luar biasa, terutama terkait dengan kiprah pemuda? Iya, gimana nih? Iya. Iya. Persoalan tantangan kepemudaan dewasa ini kan tentunya semakin hari semakin kompleks. Iya. Tantangan kita semakin hari semakin berat di bidang kepemudaan. Tapi tentunya ini tidak boleh menjadi sesuatu yang membuat kita ciut untuk terus berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa. Iya. Ini kita bisa jadi bahan tertawain sama para pejuang-pejuang sejarah nih kalau Iya. mereka dulu Betul. membangun negara ini dengan berjuang, dengan mengorbankan banyak hal. Sementara kita ini Iya. dengan tantangan mungkin bagi anak-anak sekarang mungkin menjadi tantangan yang sangat berat. Tapi sekali lagi anak-anak muda itu harus hadir membawa optimisme. Anak-anak muda harus hadir menjadi api yang membawa semangat untuk Iya. pembangunan bangsa. Persoalan-persoalan yang ada saat ini, kemudian beberapa isu terhadap anak-anak muda yang selama ini terbangun baik di media sosial, media cetak, atau isu-isu di warung-warung kopi, dan tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bagaimana mendapatkan solusi ataukah memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan yang ada. Iya, ada hal yang sangat krusial juga karena jadi perbincangan terkait dengan teknologi Pak Rasmin. Ini kan pemuda kita rata-rata ini apakah seperti apa ya, ketergantungan pada teknologi. Ini kan hampir semua pemuda kita ini tergantung, karena memang generasi muda kita tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi, apakah smartphone, media sosial, dan lain sebagainya. Dan ini yang kadang membuat kreativitas agak kurang. Dulu kan belum ada smartphone. Banyak anak muda kita berkreasi, membuat inilah, membuat itulah, dan lain sebagainya. Hasil kreasi sendiri. Sekarang kan ada AI dan lain sebagainya. Instan, begitu instan. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Apakah mengkhawatirkan atau tidak ini, Pak Rasmin? Iya. Kita harus menggarisbawahi dua hal. Yang pertama, kemajuan teknologi. Iya. Yang kedua, kreativitas. Nah, tentunya kalau kita berbicara bahwa apakah kemajuan teknologi ini memberikan pengaruh buruk terhadap generasi kita, saya pikir tidak tepat. Iya. Karena teknologi ini sebenarnya adalah tools untuk menunjang bagaimana kreativitas kita bisa lebih cepat pada prosesnya. Nah, tentunya kalau berbicara dengan teknologi ini memang harus
diberikan beberapa part-part bahwasanya Iya. teknologi ini harus menjadi, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, adalah menjadi sebuah tools, menjadi sebuah alat untuk menunjang kreativitas kita. Nah, kembali lagi kalau pertanyaannya adalah apakah teknologi ini bisa menghambat kreativitas generasi sekarang, saya pikir itu salah. Nah, malah seharusnya kita harus berpikir bagaimana teknologi yang ada sekarang ini itu bisa menjadi alat penunjang untuk menunjang segala kreativitas kita yang ada. Misal ada teman-teman dulu bikin sesuatu lah, bikin something lah. Yang menjadi permasalahan, apakah orang kenal kau punya produk atau kenal punya karya. Itu kan dengan teknologi saat ini itu kan sudah bisa memudahkan kita untuk bagaimana lebih memperkenalkan kita punya karya. Jadi pada dasarnya teknologi ini sebagai tools kita harus bersepakat di situ bahwasanya teknologi ini sebagai alat penunjang kita untuk berkarya, khususnya di bidang kepemudaan ataukah di sektor-sektor kreatif yang lainnya. Namun, pada dasarnya kita juga harus memberikan batasan-batasan terhadap bagaimana kita bisa mengakses informasi-informasi di media sosial. Nah, tentunya ini harus menjadi perhatian pemerintah, baik dari pusat ke daerah, bahwasanya memang harus ada sekat-sekat yang tidak bisa diakses ataukah harus dibatasi oleh pengguna, seperti itu. Pak Rasmin, benar nggak tidak ini bahwa generasi muda ini sekarang rawan mengalami stres dan depresi, kemudian juga kesulitan atau percaya dirinya kurang? Iya. Benar nggak itu kira-kira seperti pemuda sekarang ini? Iya. Mudah mengalami stres, bahkan depresi ya. Iya. Bahkan kurang percaya diri malah. Iya. Malahan sebenarnya kalau kita lihat komentar-komentar di sosial media itu selalu ada perbandingan tuh antara generasi 80-an, generasi 19, kemudian dibandingkan dengan anak-anak muda sekarang. Katanya anak muda sekarang terlalu cengeng lah, terlalu apalah. Pada hakikatnya pembinaan generasi muda ini sebenarnya tidak menjadi tanggung jawab pemuda sendiri sebagai orang yang ingin dibina. Tapi di lain sisi kita harus berpikir bahwa generasi muda ini, generasi pelanjut ini, dia bagi pemerintah harus menjadi objek, bagaimana dia diberikan pembinaan secara moral, secara karakter. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, menjadi tugas pemerintah kota, menjadi tugas teman-teman yang berhimpun dalam sebuah organisasi atau kelompok untuk memberikan penguatan pendidikan karakter agar kiranya generasi-generasi kita ini tidak, dalam tanda kutip, tidak lembek. Nah, makanya seperti misalnya KNPI ini ya memang konsennya adalah bagaimana membangun sumber daya manusia, khususnya di bidang kepemudaan. Nah, saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau persoalan apakah dia lebih lemah dibanding generasi sebelumnya, saya pikir zamannya berbeda, berbeda, tantangannya berbeda. Nah, tentu ya ada sesuatu yang mesti kita adil dalam berpikir, adil secara memutuskan bahwa apakah memang betul-betul secara karakter kita ini walaupun karena kecepatan sosial media ini, informasi ini tidak bisa dibendung. Mungkin dulunya juga ada hal yang sama di beberapa daerah, tapi kan informasinya tidak sampai. Nah, sekarang kita lakukan 5 menit yang lalu, sekarang 5 menit yang lalu sudah bisa diketahui oleh seluruh dunia. Nah, itu yang menjadi tantangannya, itu yang menjadi problem kita saat ini. Tapi kita selalu optimis lah, bahwasanya pemerintah akan selalu hadir memberikan pembinaan karakter kepada kita, dan kita sebagai anak-anak muda yang berhimpun dalam sebuah organisasi atau kelompok juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk pembangunan sumber daya anak-anak muda. Kalau saya tangkap dari Bung Rasmin ini, Pak Dimas, dia mengatakan, oke, saya tidak pungkiri anak muda sekarang banyak cengeng, tapi jangan salahkan anak mudanya juga dong. Negara, pendidikan, kita juga penting. Negara harus hadir. Kita juga mau mendengar pendapatnya Kakak Abot ini. Menurut Kakak Abot, betul tidak pemuda sekarang itu lebih cengeng? Tidak sih. Dan alasannya kenapa, Kak Abot? Kalau saya sih hampir sama tadi dengan jawabannya Bung Rasmin ya.
ini teknologi, bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi untuk berkreasi. Nggak usah jauh-jauh, saya tuh memanfaatkan betul-betul teknologi untuk melakukan kreasi, misal bikin konten dan apa, kayak pekerjaan liputan itu semua berpatokan pada teknologi, Bung Dimas. Iya. Tapi teknologi ini kan juga butuh biaya tuh. Pemerintah juga Betul. Nah, di situ pemerintah subsidi Ki. Iya. Macam-macam lah. Belajar sama Bung Rasmin, bagaimana cara memprediksi kita agar pemuda ini secara ekonomi bisa mapan lebih dini. Ya bagaimana Bung Rasmin? Harus mapan lebih dini ya? Ya. Ini menarik nih, Ya. Kak. Kemandirian ini, Ya. ini dari tahun ke tahun ini selalu menjadi tema besar Iya. di kalangan anak-anak muda. Baik dia disampaikan melalui program-program resmi pemerintah, Iya. maupun item-item pendukung yang lain. Kita ingin sampaikan bahwasannya kemandirian secara ekonomi, kalau kita berbicara ekonomi, itu menjadi sebuah kewajiban atau menjadi sebuah keharusan bagi kita anak muda. Iya. Karena kenapa? Kita ini Pak akan susah sekali merdeka dalam berpikir Ketika ataukah merdeka dalam Iya. memberikan gagasan-gagasan kita kalau kita tidak mandiri secara ekonomi. kompetitif tuh. Iya. Iya, iya. Ataukah kita mau ekstrim, misalnya seperti para pendahulu-pendahulu kita yang memang rela rela hidup berkecukupan demi mempertahankan idealismenya, kan itu juga pilihan-pilihan. Iya. Tapi untuk saat ini saya pikir tema-tema besar untuk yang mengusung kemandirian ekonomi itu penting untuk kita kembali giatkan, karena ya sekali lagi di beberapa kasus itu orang tidak bisa merdeka dalam mengambil keputusannya karena ada persoalan himpitan ekonomi dan lain-lain dalam tanda kasarnya. Tapi ya sekali lagi anak-anak muda itu seperti pesan-pesannya pendahulu kita ya, kemewahan terakhir kita adalah idealisme kita, mempertahankan idealisme kita. Nah, itu dia. Iya. Jadi antara idealisme dan materialisme. Iya. Ini kan memang dilematis yang cukup berat di negeri ini. Betul. Nah, hari ini pemuda kita dituntut bagaimana bisa menjadi pendobrak bahwa negeri ini harus tetap maju dan berkembang nantinya. Di sisi lain juga dalam berjuang butuh namanya power. Tanpa power nggak bisa juga nih. Ada istilahnya itu Bang. Iya. Logika tanpa logistik hampa. Seperti Ya. itu. Iya. Ini kan ada dua hal yang Realita dan iya berbeda realistis nih, berbeda nih Kak. Artinya dalam sisi menyoal kemandirian ekonomi itu kita kan dibenturkan oleh dua hal. Yang pertama persoalan bagaimana menjaga idealisme itu, kemudian pada faktualnya kita akan dibenturkan dengan realita yang ada. Nah makanya anak-anak muda memang harus memiliki karakter yang dibangun sejak awal untuk melakukan sebuah konsolidasi terhadap, jangankan kelompok, terhadap dirinya sendiri untuk mempertahankan idealisme itu. Nah pada akhirnya ketika ada anak-anak muda dengan idealisme yang baik, kemudian dengan kemandirian ekonomi yang baik, tentunya ini akan menjadi sebuah senjata yang tentu tidak bisa dan tidak akan mudah untuk ditawar ataukah digadaikan seperti itu. Nah itu harapan kita, walaupun pada dasarnya, pada hakikatnya kemewahan terakhir anak-anak muda itu pada mempertahankan idealisme ini. Masih bisa tidak diharap idealisme, apalagi sekarang banyak tokoh-tokoh yang awalnya boleh bilang oposisi tapi ujung-ujungnya justru menikmati realitas di lingkup kekuasaan seperti itu. Kalau menurut Om Rasmin ini bagaimana? Terkesan menggadaikan idealismenya, bahkan untuk terjun sendiri ke dunia politik dia harus Kata-katanya menggunakan Om Mahfud seperti tadi itu. apa? Idealisme tanpa logistik. Ya jadi Gimana nih? ya seru juga tuh pertanyaannya Om Dimas itu. Iya. Gimana itu? Pertanyaan teman-teman Iya. insan media, Iya. jurnalistik ya selalu membawa kita pada jurang-jurang Iya. jebakan. Tapi ya menarik lah untuk kita bahas. Jadi kalau teman-teman manusia itu paham bahwasanya
ada agent of change, ada direct of change. Iya. Artinya memang ada orang yang memilih untuk menjadi opposite bagi kebijakan-kebijakan pemerintahan. Iya. Dan memang mereka concernnya adalah bagaimana melakukan pengawalan, melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan publik yang tentunya jika tidak sejalan dengan apa yang mesti dilakukan atau mesti disampaikan ke masyarakat, mereka akan bersuara. Tapi ada juga yang lebih memilih menjadi direct of change, artinya sebenarnya bukan menikmati kekuasaan, tapi bagaimana masuk ke dalam kekuasaan, kemudian berusaha dari dalam untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang tentunya lebih pro kepada masyarakat. Tapi kita tidak nafikan juga ada segelintir orang yang melakukan pengkhianatan terhadap perjuangan itu sendiri. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing lagi. Publik sudah bisa menilai lah. Sebenarnya ada apa ini dengan pemuda kita yang ini kan sebenarnya pemuda kita jauh lebih banyak ya. Iya. Nah, sementara kita tahu bahwa Indonesia ini perjalanan sejarahnya itu digerakkan oleh pemuda. Iya. Perubahan-perubahan. Iya. Kita ambil contoh reformasi Ya. 98 itu kan yang menjatuhkan Soeharto 32 tahun adalah pemuda. Iya. Tapi justru Jadi mereka itu yang ada di lapangan itu justru sekarang berada di lingkup orang yang dianggap sebagai bagian daripada wilayah kekuasaan itu. Nah, ini ada juga kesan minim partisipasi dalam pembangunan, seolah-olah merasa masa bodoh yang penting gua aman, nyaman, masa depan gua bisa cerah seperti itu. Nah, ini kan ketakutan kita seperti itu. Ada apa sebenarnya dengan pemuda seperti ini? Harusnya kan Indonesia lebih baik dengan banyaknya pemuda kita. Iya. Persoalan pemuda sebagai Kita terima telepon dulu. Boleh. Ya. Mudah-mudahan tidak request lagu. Halo? Waalaikumsalam. Silakan, kita lagi dialog. Ada pertanyaan, silakan. Lagunya Ini kan tadi persoalan seperti ini. Ada memang apa yang salah ini? Apa ada yang keliru ini? Harusnya dengan banyaknya pemuda ini, idealisnya semakin kuat dan negara ini semakin baik. Dan yang mendominasi juga kan sekarang di penentu kebijakan ini lebih banyak didominasi oleh bukan yang muda-muda gitu maksudnya. Seperti itu. Seolah-olah dipandang sebelah mata gitu pemuda. Kalau contoh kita kan wali kota kita muda, kita muda, wakil presiden kita muda, tapi kan masyarakat merasakan sekarang ini ada yang agak kurang misalnya. Ya, pertanyaannya menarik ini. Jadi saya bagi 3 pertanyaannya. Oke, iya. Kayak yang pertama, pemuda sebagai kuantiti yang merupakan bonus demografi. Kemudian pemuda sebagai bagian perubahan itu. Kemudian yang ketiga, kontribusi pemuda terhadap pembangunan. Nah, mari kita bedah satu-satu nih. Iya. Kita bahas anak muda sebagai kuantiti, sebagai bonus demografi. Kita ini grand desainnya kita ini adalah Indonesia Emas. Iya. Ya, Indonesia Emas. Ini akan disupport oleh lebih banyaknya anak-anak muda dalam tanda kutip usia produktif yang diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan bangsa kita. Kemudian ini akan menjadi menarik, apakah dengan kuantitas yang besar bisa memberikan dampak yang besar. Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, makanya ini menjadi PR juga bagi pemerintah kota, pemerintah pusat sampai ke daerah, sampai ke pemerintah kota. Ini harus buat sebuah program pembinaan kepemudaan. Jadi ini juga menjadi otokritik saya di beberapa tulisan-tulisan saya atau di beberapa postingan-postingan saya di sosial media bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga ini juga konsennya juga harus lebih banyak membangun kepemudaan. Tidak konsennya hanya pada olahraga misalnya. Walaupun kita tahu bahwa olahraga ini adalah sesuatu yang bisa kita nikmati secara langsung, banggakan secara langsung. Tapi menyehatkan. Iya. Tapi pembangunan kepemudaan juga
Kementerian Pemuda dan Olahraga harus konsen lebih banyak ke situ, karena ini persoalan kita punya grand design besar terhadap bangsa kita. Kalau hanya mengandalkan hitungan matematis secara kuantiti, saya pikir itu tidak tepat. Tapi untuk menjadi Indonesia Emas itu juga harus dibarengi dengan perhatian, keberpihakan Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap kegiatan-kegiatan dan pemberdayaan kepemudaan. Itu kalau kita bicara tentang bonus demografi kita, tentang artinya kalau bisa mungkin mandiri Menteri Kepemudaan saja supaya tidak tercampur dengan harusnya lebih konsen membangun program-program terhadap pembinaan kepemudaan. Itu yang menjadi kritik saya di beberapa tulisan-tulisan saya, bahwa ya selama ini yang mungkin lebih banyak uang mengalir itu ke program-program olahraga misalnya dibanding pada program pembinaan kepemudaan. Walaupun ya mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau program kepemudaan nggak bisa dilihat langsung hasilnya. Beda misalnya dengan apakah di sepak bola misalnya langsung bisa kelihatan dan itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tapi kan kalau kita berpikir Indonesia di masa depan, tentunya cara berpikirnya harus berbeda. Betul. Panjang memang hasilnya tidak nampak sekarang, tapi ketika pemuda ini sudah siap untuk membawa bangsa ini menuju Indonesia. Iya, betul Mas. Ada yang menarik terkait dengan pemuda kita hari ini. Ini kan apakah Pak Bang Rasmin juga sependapat dengan itu, bagaimana solusinya ini? Ada kesan bahwa orang itu kan bisa maju kalau dia punya jiwa critical thinking namanya. Nah, sementara ada di mana-mana kita mendengar bahwa anak muda sekarang dimatikan kritiknya dan lain sebagainya. Nah, ini gimana menurut Bang Rasmin ini? Persoalan anak muda dimatikan kritiknya, saya pikir ini sudah berlangsung dari zaman dahulu kala nih. Bukan pada saat ini saja. Persoalan apakah hari ini anak-anak muda dibungkam? Saya pikir dulu lebih dibungkam lagi. Orde Baru lebih parah lagi tuh. Lebih parah lagi, berakhir pada penangkapan, hilangnya orang-orang dan sebagainya yang selalu bersuara. Kalau di masa sekarang ini, kalau dikritik apakah anak-anak muda tidak berani lagi bersuara? Saya pikir tidak juga. Sejauh ini masih ada tokoh-tokoh kita, masih ada rekan-rekan kita yang selalu bersuara terhadap kemajuan bangsa, terhadap keadilan, tidak pernah ragu, walaupun memang pasti dimanapun dan kapanpun selalu ada upaya-upaya untuk membungkam ataukah untuk meng-cut off semua kelompok-kelompok yang dinilai tidak pro terhadap penguasa. Jadi mesti kita bedakan ini. Penguasa dengan pemerintah mesti dibedakan. Kalau dia pemerintah berarti dia mengayomi. Kalau dia penguasa berarti juga mengayomi, tapi mengayomi kelompok-kelompoknya. Nah, itu kita ingin. Indonesia ini cenderung ke pemerintah atau cenderung ke penguasa? Kalau menurut agak bagaimana? Kayak ada orang ke jurang gitu. Nah, kalau kita melihat tadi, aman ini masih negara. Kalau pertanyaan lebih tajam. Kalau daerah, boleh juga, boleh kita bahas tuh. Nah, kan kalau kita flashback tadi bahwa anak muda sekarang banyak dikatakan lemah, lebay, cepat mengeluh dan lain sebagainya. Saya sependapat dengan Bu Rasmin, jangan salahkan kami anak mudanya dong. Kami kan anak muda perlu dibina dan dibimbing. Yang membimbing kami dunia pendidikan seperti apa, sekarang pendidikan mendidiknya kita, kemudian pemerintah membina seperti apa. Buatlah kami tegar agar bisa menerima tongkat estafet nanti untuk membawa negeri yang besar ini. Kan seperti itu rasanya. Persoalan pembinaan generasi muda dan bagaimana mendesain Indonesia di masa yang akan datang itu pasti melibatkan anak-anak muda. Dan tentunya anak-anak muda ini harus menjadi perhatian utama pemerintah ya. Harus menjadi perhatian utama negara. Karena sekali lagi sebenarnya kalau kita menganggap diri kita sebagai objek, tentu tanggung jawabnya ada pada negara. Tapi kita juga harus adil secara berpikir bahwa kita juga harus menjadi motor penggerak dari perubahan itu sendiri. Di samping negara memang konsen terhadap pembinaan kepemudaan, ya kita juga anak-anak muda yang mesti bergerak untuk
mencapai perubahan itu sendiri dan menguatkan karakter kita. Kalau tadi ada pertanyaan yang belum kita jawab tentang bagaimana kontribusi pemuda terhadap pembangunan, apakah karena banyak yang menilai bahwa anak-anak muda ini minim kontribusi terhadap pembangunan negara. Saya pikir ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Kontribusi anak-anak muda itu, kontribusi kelompok itu, memang kita konsennya pada pembangunan sumber daya manusia terbarukan. Konsennya adalah bagaimana membina, bagaimana membangun karakter, bagaimana ini sumber daya manusia kepemudaan ini tetap bisa eksis. Nah itu Pak tidak bisa dinikmati hasilnya misalnya bulan depan atau ke tahun depan. Bisa instan ya? Iya, tidak bisa instan. Pembangunan kepemudaan itu nanti bisa kita nikmati hasilnya 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Ketika anak-anak muda ini yang mengambil alih kepemimpinan. Yang kita persiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, anak-anak muda mempersiapkan diri bahwasanya besok tidak ada yang bisa menjadi pemimpin kecuali anak-anak muda ini. Iya. Dan itu pasti ya banyaklah yang berseliweran bahwa pemuda hari ini pemimpin masa depan, dan itu betul. Tapi itu mesti dipersiapkan. Bahwasanya kita harus mempersiapkan diri sebagai pemimpin yang baik. Kalau kritikannya ini kemarin yang direformasi, yang terlibat penggulingan kekuasaan sekarang berada di tataran pemerintah, toh juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pikir itu hal yang berbeda. Kalau kita ingin memberikan penghukuman terhadap persoalan itu, kasus itu, saya pikir itu sudah tidak ada lagi optimisme terhadap anak-anak muda yang kedepannya nanti akan menjadi pemimpin. Yang mesti kita lakukan adalah memberikan pembinaan bahwa itu sudah ada contoh konkret bahwa si A kemarin ini yang terlibat dalam proses misalnya reformasi yang paling dekat dengan kita, kemudian menjadi penguasa, kemudian juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tentunya ini akan menjadi catatan khusus bagi anak muda bahwa ke depan, kalau kita ke depan jadi penguasa jangan melakukan hal yang sama. Tapi saya masih meyakini bahwa orang-orang yang terlibat dalam reformasi itu masih lebih banyak yang selalu proper perhatiannya terhadap wong cilik ini kalau bahasa umumnya ya. Artinya pemerintah memang sudah harus mempersiapkan ketika mereka bisa langsung mengambil ya, tanpa harus memilih lagi generasi-generasi ini untuk Indonesia ke depan. Iya betul. Artinya negara ini Pak harus hadir Pak, harus hadir mempersiapkan ini anak-anak muda untuk menjadi pemimpin yang baik di masa akan datang. Dan ini juga misalnya di KNPI. Ini juga menjadi tugasnya KNPI bagaimana program-program kita itu memang konsennya pada pembangunan sumber daya manusia. Jadi kita ini bukan organisasi yang melaksanakan, bukan organisasi program kerja. Program kerja kita ini KNPI ini misalnya KNPI ini tempat berhimpun, organ-organ yang tergabung dalamnya ini banyak. Jadi memang di KNPI ini tempat mendiskusikan ide, tempat mendiskusikan gagasan. Nah, kelompok-kelompok seperti KNPI atau ke yang lainnya dan sebagainya yang memang konsennya pada keberhimpunan, itu kita mesti sadar bahwasanya ayo bareng-bareng kita ayo kita berpegangan tangan, apapun warnanya, apapun bajunya ya, ayolah kita sama-sama membangun kepemudaan, bidang kepemudaan agar lebih baik lagi ke depan. Iya, kan sebenarnya kalau menurut saya yang perlu ditekankan kepada pemerintah Indonesia ini bahwa aset yang terpenting di negara ini bukan sumber daya alamnya, pemudanya. Kalau menurut saya, buat apa kita meninggalkan banyak harta benda ketika pemuda tidak mampu untuk mengelola ini kan? Ini persoalannya di sini. Nah, sehingga muncullah macam-macam pendapat di 2030 kita hancur dan lain sebagainya, karena mereka melihat kondisi anak muda kita hari ini dan memang sangat mengkhawatirkan kan. Contoh misalnya dunia kampus hari ini dengan dunia kampus itu kan beda memang. Dunia kampus itu memang luar biasa, walaupun di bawah tekanan tetap mereka menggebu-gebu. Nah sekarang ini kan di bawah tekanan kecil aja mereka sudah ciut gitu nyali. Nah ini persoalan juga. Nah yang kedua adalah sebenarnya kalau menurut saya bagaimana peran pemerintah ini harus melihat anak muda ini betul-betul sebagai anak bangsa. Bukan lagi bilang, oh ini kubu saya, ini tim saya, ini orang saya, ini penggerak saya. Nah kita melihat ini jadi satu. Nah, sebenarnya seperti itu. Bagaimana menurutnya? Ya, kalau persoalan itu saya pikir pada hakikatnya pemerintah kota atau ke negara ini tetap hadir untuk kita semua. Persoalan privilege apakah dia tim atau keluarga dan sebagainya, saya pikir
kita tidak berbicara persoalan itu. Kita berbicara normatif bahwasanya pemerintah ini adalah mesti hadir untuk kita semua. Pemerintah kota juga misalnya kalau bicara pemerintah kota Parepare juga harus hadir untuk kita semua. Beruntungnya kita karena misalnya wali kota kita ini anak muda, pemuda ya. Dan tentunya cara berpikirnya mesti akan banyak keberpihakannya terhadap program-program yang lebih tepat sasaran, lebih gampang intervensi ke pemudanya dia. Lebih bisa kita terima ajak komunikasi dan sebagainya. Itu menjadi harapan kita bahwasanya pemerintah kota Parepare pasti dengan gaya yang berbeda dengan pemerintah sebelumnya akan memberikan warna yang berbeda, dan kita berharap warna yang ada itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati bersama-sama secara utuh sebagai sebuah masyarakat kota. Bisa mengakomodir semua kepentingan pemuda dalam artian membangun kota Parepare misalnya untuk Parepare ya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Dan memang kedepannya leading sektornya kan ada namanya Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, ini dan lain sebagainya. Ini kan harus berkoordinasi dengan baik bagaimana memecahkan persoalan ini. Kita tidak mau anak muda Parepare ini terkesan seperti apalah gitu. Tapi kalau menyoal anak muda Parepare ini kita beragam sekali nih. Misalnya itu lapangan itu tidak pernah berhenti tuh. Digunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas kreativitas, walaupun pada akhirnya ada beberapa pihak yang menyoal, dan itu akan menjadi, pasti saya meyakini akan menjadi catatan bagi pemerintah kota. Pasti ada ketidaksempurnaan bagaimana memberikan kebijakan terhadap misalnya pelaksanaan event dan sebagainya. Dan di kota kita ini saya pikir anak-anak mudanya tidak pernah habis untuk selalu berkarya, baik di jasa, baik di misalnya usaha kuliner, di bidang literasi, musik dan sebagainya, seni dan sebagainya. Ini kita tidak pernah kehabisan orang. Sisa bagaimana kita ini berpegangan tangan, bergotong royong untuk memberikan fasilitas, memberikan wadah untuk teman-teman bagaimana bisa menyalurkan aspirasinya. Kalau misalnya berbicara pemerintah kota, berarti kita mintanya adalah bagaimana memfasilitasi teman-teman. Kalau berbicara usaha di KNPI, bagaimana KNPI ini menjadi wadah untuk menyalurkan karyanya teman-teman. Kan tidak tepat kalau misalnya KNPI diminta untuk menyiapkan sesuatu yang tidak dalam porsi kita. Tapi KNPI ini harus konsen untuk bagaimana menjadi wadah bisa menyalurkan kreativitas, karya, dan juga gagasan-gagasan dari teman-teman pemuda apapun kelompoknya, semua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari punya ruang semua kepemudaan. Diberikan seperti itu. Sebelum menjadi ketua KNPI, saya menjadi ketua KNPI, pengurus pendidikan juga pengurus sebelumnya. Ada tidak ruang itu sebelumnya diberikan oleh pemerintah atau memang kebijakan untuk bergerak di ruang itu? Ikut sertakan dalam setiap program misalnya kebijakan apa dan sebagainya. Di kepengurusan sebelumnya ini kita banyak-banyak berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kalau ada programnya Dinas Pemuda dan Olahraga itu biasanya yang melaksanakan KNPI. Karena kita sudah sampaikan bahwa kalau ada program kepemudaan, lebih baik pelaksanaannya KNPI biar ide dan gagasan yang termutakhir ini bisa kita laksanakan di KNPI. Begitupun dengan dinas-dinas yang lainnya. Saya pikir anak-anak muda ini tidak boleh juga pasif terhadap melakukan kolaborasi dengan banyak pihak termasuk pemerintah kota. Harusnya kita yang menjemput program itu, bagaimana kita mengkolaborasikan, kemudian mengelaborasikan ide-ide kita terhadap teman-teman di kepemudaan. Baik. Yang mau bergabung? Halo. Baik. Sudah banyak kita terkait dengan, kalau kita berbicara tentang pemuda ini panjang dan lebar ya. Istilahnya pemuda, satu yang kita salut pemuda kita, bahwa pemuda kita masih punya semangat, masih punya full power. Ini harus kita maksimalkan. Dan memang sih di
dari dinamika dan lain sebagainya memang berliku-liku, ada kondisi zaman, kondisi teknologi, pendidikan, politik dan lain sebagainya. Tapi kita sependapat dengan Bung Rasmin bahwa sekali lagi negara harus benar-benar melek terhadap kondisi pemuda hari ini, harus benar-benar iya. Kalau itu kan dari kegiatan apa dan sebagainya, kalau dari segi penyusunan regulasi misalnya, kan pasti kita punya, sebagai pemuda pasti punya kepentingan, keterlibatan, dilibatkan dalam hal ini, misalnya pembuatan perda atau perwali atau seperti apa. Bagaimana pemerintah melibatkan pemuda dalam menentukan kebijakan? Kayak ini sebelumnya. Iya. Di kepengurusan sebelumnya itu kita menggagas itu pada kepemudaan gitu. Iya. Jadi kita terlibat aktif untuk menyusun kerangka draftnya, legal drafting ya. Iya. Untuk pada kepemudaan. Nah tentunya saya pikir ini yang menjadi hambatan bagi kita. Kadang dalam penyusunan naskah ataukah naskah akademik untuk satu peraturan ataukah peraturan yang lain, ini memang walaupun pemerintah punya, betulnya itu ada misalnya pertemuan yang dilaksanakan oleh misalnya anggota DPR terhadap konstituen atau ke masyarakat. Nah juga sebenarnya anak muda harus menjemput itu. Ketika ada penyusunan perda mesti terlibat aktif. Perda apa nih yang mau disusun? Berpihak enggak atau tidak terhadap apa kepentingannya, apa urgensinya dan sebagainya. Nah juga kita harus yang memburu itu, walaupun pada hal yang lain pemerintah kota atau KDPR ini juga harus membuka informasi yang seluas-luasnya untuk publik, agar publik punya kesempatan untuk berbicara, apalagi untuk anak-anak muda. Ya, waktu kita terbatas, mungkin ada closing statement dari Bung Rasmin ini. Sebelum itu saya ada pertanyaan lagi. Boleh, ya. Menurut Bung Rasmin, bagaimana cara menunjukkan semangat nasionalisme dan cinta air di kalangan pemuda? Iya. Cinta tanah air. Kalau cinta tanah air, cinta tanah air semua ya. Itu kan sebenarnya nasionalisme yang mau dibangkitkan. Iya, betul. Semangat nasionalisme. Kalau kita berbicara tentang bagaimana membangun semangat nasionalisme, ini kita harus menyoal dulu bagaimana membangun karakteristik dengan anak muda. Ya. Kita bisa merasa diri sebagai seorang yang nasionalisme banget gitu kan, ketika memang pada perjalanan kehidupan berkepemudaan kita memang selalu bersinggungan dengan agenda-agenda atau isu-isu tentang kenegaraan. Kalau kita berkaca pada negara lain, kenapa warganya, masyarakatnya itu begitu nasionalisme, mencintai bahasanya, mencintai negara, tidak meniru negara lain gitu. Kalau posisi 28 Oktober misalnya kan nasionalisme kita gampang tumbuh karena ada yang dilawan penjajah. Kalau sekarang kan jelas, apakah mesti wajib militer misalnya atau seperti apa? Tidak seperti itu Mas. Jadi menumbuhkan semangat nasionalisme. Kenapa di luar itu semangat nasionalismenya begitu tinggi, tumbuh dan sebagainya, begitu berapi-api? Karena negara hadir untuk masyarakatnya, negara hadir untuk rakyatnya. Iya. Jadi kalau mau secara tanda kutip menjawab bagaimana menumbuhkan semangat nasionalisme, yang pertama yang mesti dilakukan adalah pemerintah harus hadir untuk warganya secara kafah, secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Tugas negara ini saya pikir kesejahteraan, keadilan. Nah, kalau itu yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh semua pihak, semua orang, saya meyakini bahwasanya mau tidak mau, suka atau tidak suka, rasa nasionalisme itu akan bertumbuh seiring dengan kebijakan dan keterlibatan ini negara terhadap kehidupan kita sampai kepada hal-hal yang bersifat pribadi. Negara hadir biasanya kan yang gampang menimbulkan itu ketika kita tongkrong dengan Malaysia. Kalau bukan sepak bola pasti budaya. Ini biasanya ini. Betul. Kalau Kakak Abot sendiri bagaimana nih menimbulkan nasionalisme untuk pemuda yang ada sekarang? Gimana nih Abot? Hampir sama sih dengan selalu hampir sama. Rasmin ya. Sebenarnya sih betul itu dibilang Rasmin, negara juga harus hadir melihat keadaan yang sesungguhnya toh. Karena biar bagaimana menggebu-gebu tak, kalau negara tidak responsif,
itu tidak jadi apa-apa. Ada hal yang sepele negara-negara, contoh misalnya Korea Utara, Kim Jong Un. Anak muda di Korea Utara tidak boleh seperti ini, harus budaya kita, pakaiannya pakaian kita. Nah itu kan salah satu contoh itu ya misalnya. Bagaimana negara hadir di situ. Nah ini kan tidak, sehingga tidak mencontoh kebaratan. Ini kan kadang-kadang kita lebih mencintai budaya Barat ketimbang budaya kita sendiri. Contoh misalnya bahasa Bugis, bahasa itu sudah mulai hilang tuh. Nah, ini juga soal budaya ketika di klaim Malaysia kita pasti teriak. Ketika sepak bola Malaysia ketemu Indonesia, wah luar biasa sekali varian itu. Yang kita wariskan kan sebenarnya ke generasi muda ini adalah budaya kita ini yang bisa tetap terjaga seperti itu. Iya. Oke, waktu kita terbatas ini, Bung Rasmin. Nanti kita kapan-kapan bisa mungkin diskusi ya, closing dulu. Mungkin nanti setelah ada program kerjanya kita diskusi kembali. Barangkali kita bisa masukkan juga ke program kerjanya untuk kepemudaan. Minimal ada dialog dengan pemuda lah, setiap minggu lah, setiap bulan lah, seperti itu. Ya, mungkin pesan apa yang Bung Rasmin ini ingin sampaikan kepada para pemuda agar tetap berkontribusi negara ini, apalagi kita menuju ke Indonesia Emas 2045 dan mampu menjadi penerima tongkat estafet negara yang besar. Iya, terima kasih. Rekan-rekan pemuda dimanapun berada, apapun posisinya, apapun jabatannya, apapun warnanya, apapun dinamika kelompoknya, tentu kita berharap, saya mengajak kepada kita semua untuk terus berpegangan tangan untuk membangun negara ini. Anak-anak muda ini tempatnya kita bertarung, tempatnya kita berkelahi, tempatnya kita menyoal dalam pengertian pengertian berkelahi ide dan gagasan. Tempatnya kita menyoal gagasan-gagasan, menyoal ide, kenapa mesti disoal biar gagasannya bisa lebih sempurna lagi untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara. Kita ini anak-anak muda adalah kobaran api yang tentunya harus tetap dijaga semangatnya. Kita ini anak-anak muda yang kita ini adalah matahari pagi yang selalu memberikan harapan untuk kemajuan bangsa dan negara. Kita ini adalah pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Kita ini adalah Indonesia masa depan. Dan tentunya sedini mungkin kita harus mempersiapkan diri, harus berbenah bahwasanya kelemahan-kelemahan kita terhadap ataukah kurangnya partisipasi kita terhadap pembangunan sumber daya manusia ini mesti menjadi catatan khusus untuk kita agar tetap bisa bergerak, agar tetap bisa bersatu. Saya sebagai ketua KNPI yang baru terpilih kemarin mengajak kepada kita semua untuk terus berpegangan tangan. Kita adalah api, jangan padamkan apinya. Tentu dengan semangat kebersamaan kita bisa berkontribusi lebih real lagi terhadap pembangunan sumber daya kemanusiaan khususnya di bidang kepemudaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kita juga baik, Abot, asal jangan sama. Ya, jangan sama Bos ya. Kita berharap pemuda bisa jadi pendongkrak kebutuhan. Tetap berkarya dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif. Dan yang paling penting itu adalah jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bahagia. Oke, bersyukur. Iya, baik. Terima kasih Bung Rasmin, Bung Abot telah hadir di Hari Raya Kepemudaan 28 Oktober 2. Lebaran Kepemudaan Lebaran Kepemudaan hari ini. Kita berharap memang kontribusi pemuda untuk membangun bangsa ini sangat luar biasa. Bisa lebih greget lagi karena pastinya masa depan bangsa ini akan ada di pemuda-pemuda yang hari ini. Ya, sebelum saya pamit, saya mau tanya dulu. Pertanyaan terakhir sekali nih. Apa itu? Beda pemuda sekarang dengan pemuda dulu. Kabut mungkin atau Karasmi ada. Kenapa singkat saja, beda pemuda sekarang dengan pemuda yang dulu. Jelas beda lah. Beda pemuda sekarang pemuda dulu. Beda. Pemuda dulu yang merebut kemerdekaan, pemuda sekarang kita yang melanjutkan dan tentunya dengan harapan kita bisa membuat negara ini lebih maju. Kabut? Bedanya zaman dulu itu. Pemuda dulu sekarang sudah tua. Tidak. Padahal mau kata dipakai itu. Nah, pikir malah lagi. Bedanya zaman dulu itu kita melawan bangsa lain.
Bedanya sekarang itu kita melawan ambisi tak sendiri. Oke, luar biasa. baik. Padahal sebenarnya jawaban Bukan masa saya sendiri. harap itu tadi jawabannya Pak Mamang. Iya. Udah sekarang sudah tua. Sampai di sini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio